Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Betty Yosef. Saya berasal dari GPIB Jemaat Margomulyo, Kota Batu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga pagi ini kami juga boleh bangun dalam kesegaran yang baru dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami, sehingga memungkinkan kami untuk kami dapat menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, dan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesukaranku, dan angkatlah semua dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana kerasnya kebencian mereka kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema Tuhan yang menyahabati. Ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan, Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia. Ayat 14a. Agustinus lahir di Tagaste, Algeria, Afrika Utara pada 13 November 354 tahun. Ia dibesarkan oleh Monica, ibu yang beriman. Ketika beranjak dewasa, Agustinus berubah perangainya menjadi pemberontak
dan sulit diatur. Ia melalang buana mengejar ilmu sampai ke Italia. Sang ibu berdoa dalam ketekunan untuk pertobatannya. Di tahun 387, Agustinus memberikan dirinya untuk dibaptis dan memulai pesiarahan imannya di dalam Kristus. Dialah Agustinus dari Hippo, bapak gereja dan teolog berpengaruh di kekristenan Barat. Monica, sang ibu, memainkan peranan yang penting dalam doa untuk pertobatan Agustinus. Doa yang mengandung permohonan, jika diungkapkan dengan kesungguhan, maka Tuhan menjawabnya dengan begitu luar biasa. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, sang sahabat sejati, ayat 14. Ia meyakini bahwa Tuhan dekat kepada orang yang takut kepadanya. Ketika mata pemazmur tetap terfokus pada Tuhan, ia pun bertindak menyelamatkannya dari jaring kebinasaan. Ayat 1 dan ayat 4 sampai dengan 15. Dalam doa, pemazmur menyampaikan jeritan hatinya sebab ia merasa sebatang kara dan tertindas. Ia memohon kiranya Tuhan melapangkan hatinya yang sesak, mengeluarkan dia dari kesulitan, serta mengangkat dosa-dosanya. Penderitaan batin yang dirasakan Daud ini disebabkan oleh kebencian para musuh terhadap dirinya. Ayat 16 sampai 19. Saudaraku, Tuhan yang menyahabati kita berkenan menjawab setiap doa. Pemazmur bersaksi, Tuhan bersahabat dengan orang yang takut kepadanya. Karena itu, apapun situasi yang kita alami saat ini, memerangi narkoba, marah, menjerit, tertindas, kesulitan, terhimpit sengsara, dan kesukaran ekonomi, ungkapkanlah itu dalam doa kepada Tuhan dengan tekun dan dalam iman. Percayalah, Ia mendengar dan menjawab doa kita, saudaraku. Tuhan menyambut setiap doa yang mengandung permohonan untuk pemulihan kehidupan. Mari datang kepadanya, percayalah akan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami renungkan. Kiranya Engkau menolong kami masing-masing untuk kami sungguh mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sahabat kami yang sejati, yang mengerti keberadaan kami dengan segala tantangan ataupun kesulitan hidup yang kami alami. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap hidup di dalam kasih-Mu.
Dan sepanjang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam seluruh aktivitas kami, baik dalam kehidupan kami secara pribadi maupun juga bersama dengan anak-anak dan cucu. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka, juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau juga melawat saudara-saudara kami ini dalam keadaan mereka, sehingga mereka juga tetap boleh percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam menghadapi penderitaan sakit penyakit yang dialami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan segala syukur dan doa kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.